Oke, ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror, tentunya di channel Pinky Mirror TV. Kali ini kita berada di segmen 20Q atau 20 Question bersama teman gue, Arbain Rambe. Ya, Arbain ini nggak perlu kita perkenalkan ya, fotografer yang sangat terkenal. Nah, fotografer yang kelahiran Semarang 2 Juli tahun 61, benar ya Bang? Dia dikenal sebagai mantan fotografer Kompas. Pensiunan. Tapi ya bisa dibilang Kompas tuh udah sangat membesarkan nama Arbain. Iya. Benar ya, setuju. Tanpa ya? Kompas aku bukan siapa-siapa. Aku dikasih kesempatan banyak. Sebenarnya kalau wawancara dengan Arbain ini buat gue sedikit agak sulit. Tadi gue udah ngomong juga sama dia karena termasuk rajin di wawancara di YouTube orang gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau menurut ilmu jurnalistik yang gue pernah pelajarin waktu gue di Vista dulu kan, pokoknya pertanyaannya jangan yang gitu-gitu aja kan, yang orang Pertanyaan bisa sama, jawaban mungkin aku kasih beda. Sebenarnya cita-citanya tuh waktu dulu sebenarnya sempat punya cita-cita apa nggak sih? Langsung fotografer apa gimana sih? Aku itu tinggal di kota Semarang, kota kecil yang dulu nggak ada internet ya. Jadi sebetulnya mostly teman-temanku pun nggak punya cita-cita. Kalau tanya cita-cita dokter, arsitek, tapi mereka sendiri nggak tahu dokter itu gimana, arsitek itu gimana gitu kan. Polisi, gitu, tentara gitu kan. Aku juga sebenarnya nggak ngerti aku tuh mau jadi apa. Cuma ayahku insinyur ya. Jadi ibuku tuh pokoknya ngasih aku boleh pokoknya SH, dokter atau insinyur, cuma 3 itu. Bahkan ibuku juga nggak tahu bahwa insinyur itu macam-macam kan. Fisika, kimia juga insinyur ada kan, insinyur kimia, insinyur fisika. Jadi aku bilang aja insinyur. Aku terus lebih spesifik sipil kayak ayahku supaya buku ayahku bisa kepake. Dan ternyata nggak bisa. Buku ayahku bahasa Belanda semua. Sama ayahku ilmunya ilmu air. Sipil itu ada sipil kering, sipil air. Aku nggak suka sipil air. Ilmu bendungan segala aku nggak suka. Jadi ya aku masuk ITB Teknik Sipil ya karena nurutin jalur itu. Dan itu sangat kusesali. Walaupun kalau waktu diputar balik aku tetap milih sipil lagi sih. Oke, tapi ITB kan? ITB. Berarti kan pinter. Bisa nembus ya. Jadi gini loh. Dulu masuk ITB karena kalau bisa nembus bangga itu aja sebenarnya. Nggak tahu studinya gimana. Setelah masuk studi, ya aku kayak Sujiwo Tejo kan, main melulu. Tapi gue inget dulu kita pernah 2 kali ya minimal ikut kuis. Ya, Formula 100 kalah, versus kalah. Gue sampai udah kasih dia pertanyaan apa dangdut, masih bisa juga dia jawab gitu loh. Ya susah lah ngelawan anak ITB lah. Oke, pertanyaan nomor 2 agak panjang nih. Sebenarnya ini mau tanya tentang era di Kompas. Waktu itu gimana bisa masuknya, terus bagaimana ceritanya di sana? Nah itu ya aku bilang ya, aku tuh lulus dari teknik sipil pun 8 tahun 6 bulan, bayangin. Zaman sekarang nggak mungkin kan, S1 8 tahun tuh nggak mungkin banget. Aku udah hampir dikeluarin, bahkan satu guru yang ilmunya susah banget, sampai ngomong sama aku gini kok, sampai akhirnya aku lulus, kamu saya lulusin deh, tapi please jangan kerja teknik sipil. Nah, aku udah dinotif gitu, jiwamu kayaknya nggak di teknik sipil. Ya makanya, walaupun aku ngerjain teknik sipil di Papua, itu pun karena gantiin dosen, yang nggak di pedalaman Papua. Nah, tapi aku bawa kamera, aku motret. Waktu itu dilirik oleh Ed Solverdi, redakturnya Tempo. Kamu lebih berbakat jadi fotografer daripada insinyur, gitu kan? Oke lah Pak, aku nanti ngelamar jadi fotografer deh. Ke Tempo ya Pak. Iya, kamu di bawahku nanti, kata Pak Ed. Tapi aku keterima di Kompas duluan. Tapi sebagai wartawan tulis, ya kan? Keterimanya tulis. Kompas. Tapi melamarnya sebagai? Hanya wartawan. Oh, hanya wartawan. Jadi aku melamar wartawan. Aku mau minta taruh foto, pendidikan aja dulu. Jadi semua Kompas tuh wartawan tulis ataupun foto pendidikannya sama. Tugas. Tapi waktu itu kemampuan fotografi terus kayak ketertarikannya tuh udah seberapa ini ya? Kayak nasib sih. Aku kan di des olahraga, ditaruh di des olahraga ngikutin Yayu Basuki kemana-mana. Nah, desku itu sebelahnya itu ruang foto. Kartono Riyadi, redaktur fotonya. Aku sering main, kan begadangan. Sampai malam tuh cuma foto politik sama olahraga, yang sampai tengah malam masih ada di kantor itu. Ya, akhirnya main bareng Mas Kartono. Aku sering kritik-kritik foto, kok kenapa milih ini? Kenapa nggak gitu? Dianggap sok tahu kan. Kartono mungkin kesel ya. Lu ngomong doang, berani nggak lu jadi redaktur? Berani, aku asal ngomong. Ternyata Mas Kartono disampaikan ke Pak Yakob. Aku dipanggil, suruh jadi redaktur beneran. Itu menarik tuh. Gue juga waktu itu sebenarnya udah
udah kenal sih sama Arbain sih, cuman ya baru kenal-kenal gitu ya. Tapi maksudnya tiba-tiba Arbain jadi redaktur foto waktu itu juga emang cukup buat gue sih juga ini juga, oh ini kayak nggak pernah tahu kan bahwa ternyata maksudnya jago foto apa nggak, karena kan waktu itu lebih jarang orang lihat fotoku. Pokoknya dikenalnya tenis gitu kan. Iya, orang jarang lihat fotoku dulu. Cuma terus ada nama-nama Julian, ada nama iya, itu. Betul. Terus harus menjadi redakturnya tuh gimana ininya? Ya itu tiba-tiba aku masuk ya ada sedikit ketidakharmonisan ya kan, dipimpin oleh orang luar tiba-tiba gitu kan. Ya tapi ya semua sudah terjadi berlalu. Dan justru pendekatanku beda, karena aku datang dari wartawan tulis, diangkat karena suka ngeritik. Nah, aku berjalan, aku dikasih buku setumpuk suruh baca, karena aku nggak punya pendidikan fotografi jurnalistik toh. Ya, aku pendidikanku mostly tulis dan foto yang ngajar Pak Kumara. Jadi wartawan baru itu tulis maupun foto yang ngajar Kumara Prasetya. Pak Kumara tahu kan, almarhum. Jadi pengetahuan sampai editing segala nggak ada. Nah, aku waktu jadi editor foto itu benar-benar suka-suka aku. Tapi sebenarnya kalau redaktur foto di Kompas pada saat itu banyak di kantor apa banyak liputan apa gimana pembagian cara aku waktu jadi redaktur, jiwaku sebenarnya fotografer. Aku sering nggak di kantor, motret. Dan suatu malam waktu Mas Agus Parangkuan, Bapak Pemret datang, redaktur tidak ada di kantor. Jadi redaktur sama punya wakil, satu malam satu siang, gitu. Nah aku pas pegang malam, aku malam tetap motret fashion, motret apa, aku motret kan. Kamu redaktur, kamu nggak usah motret lagi. Kamu harusnya mengkoordinir. Ya aku baru tahu itu salah itu. Dulunya aku pikir redaktur itu ngasih perintah aja, tapi dia juga boleh motret. Ternyata harus standby di kantor untuk pemilihan foto yang akan dimuat. Setelah itu aku nggak boleh keluar. Terus gimana perasaannya terus? Enggak, dulunya aku nggak mau keluar, tiba-tiba kerusuhan Mei kan. Aku diangkat 96, 97 itu aku mulai mengurangi. 97 mulai September itu mulai kerusuhan itu. Aku harus ke Tasikmalaya, harus kemana-mana, mau nggak aku harus, karena kurang-kurang kan, harus keluar. Kerusuhan Mei nggak mau, semua mau harus keluar. Tenaga kurang banget kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh, aku cuma di kerangkeng itu cuma paling 8 bulan kok, seingatku. Nggak sampai setahun. Dan beruntung mengalami 98 itu ya? Aku sangat merasa beruntung jadi redaktur di era itu. Tapi juga ada tidak beruntung adalah merasa bahwa waktu itu belum era digital ya, masih film. Dan filmku yang dasar-dasar diumpetin dan hilang. Dan juga banyak yang aku curiga ada aparat main. Ya, foto-foto yang serem-serem hilang semua tuh di sini. Di Kompas berapa tahun jadinya? 29 tahun, Juni, Juli, Agustus, September, 29 tahun 5 bulan. Nah, dari waktu kurun itu kira-kira hal yang terberat tuh selama kerja di Kompas jadi wartawan foto tuh apa sih sebenarnya? Aku merasa tidak ada yang berat ya. Aku berat itu justru waktu wartawan tulis. Wartawan tulis ya, karena wartawan waktu itu Yayu lagi ngetop-ngetopnya kan. Jadi semua diharapkan aku bisa mengcover semuanya. Aku ya seneng ikut Yayu ke luar negeri kemana-mana. Tapi kepental-pental juga. Sampai hampir nggak pernah di rumah tuh. Itu yang cukup kerja keras ya. Terus belajar fotonya sebenarnya gimana? Kan maksudnya ketika masuk, aku ilmunya semacam otodidak. Aku udah hobi foto dari SMA. Aku SMA nah lucu. Aku tuh belajar foto tuh dari kamera dipinjamin temanku namanya Gunawan, teman SMA. Gunawan tuh punya kamera prosumer lah ya. Dia ngasih aku diafragma, macam-macam aku motret udah. Itu tahun 78 ya, aku belajar motret. Berapa puluh tahun kemudian, ada seorang anak gadis cewek, anak SMA kelas 3 gitu, belajar fotografi ke aku, anaknya Gunawan. Jadi lucu kan? Iya. Om, papaku, teman Om SMA, namanya siapa? Gunawan. Kamu anak Pekalongan? Iya. Loh, papamu yang ngajarin aku fotografi gimana sih? Aku bilang. Jadi itulah, akhirnya kebalik-balik. Terus, tapi di Kompas akhirnya belajar sama Kartono itu? Enggak, Pak Kumara. Aku masuk Kompas kan dia jadi Pak Kumara. Terus, waktu aku tulis, aku suka nyuci cetak, karena aku waktu SMP belajar cuci cetak, cuma nggak tuntas. Nah, di situ aku mesinnya lebih gede, enlargernya keren, jadi aku maruk gitulah, kertas foto melimpah. Jadi aku matang cuci cetak di situ. Dan waktu SEA Games Manila tahun 1991, aku tuh masih reporter olahraga.
foto olahraga, SEA Games Manila. Kartono tanya sama desk foto, desk olahraga, Arba'in berangkat nggak? Berangkat. Kalau itu aku nggak usah ngirim fotografer. Itu pertama kali aku dapat kepercayaan sebagai fotografer. Jadi tahun 91 SEA Games itu Kompas nggak ngirim tim fotografer karena Arba'in diminta merangkap sebagai fotografer. Dan fotoku 2 kali HL. Waktu itu. Jadi kalau jadi fotografer tuh ininya kebanggaannya di HL itu ya? Iya, walaupun HL itu tidak selalu karena mutu ya. Kalau peristiwanya besar, walaupun Fotonya Pak Harto cuma ngomong di depan mic, HL. Nah, itu zaman Pak Harto, kalau Pak Harto ada acara besar, harus HL. HL atau tidak dimuat sama sekali. Nah, style foto lu waktu awal gitu kayak gimana? Stylenya Julian terus terang. Stylenya Julian. Aku sering lihat Julian, sering diajak Julian. Jadi aku tuh ngintil Julian dulu. Awal-awalnya. Ya. Terus sampai perjalanan sampai sekarang Ya, ini akhirnya, kira-kira nah, perasaan ada perubahan-perubahan gini apa? loh, soal style itu loh. Yang tahu style kami itu namanya Sairan, tukang cuci film. Jadi Sairan itu nyuci filmku, Kartono, fotonya Hasan, Julian. Dia cuma lihat gini, ini fotonya Arba'in, ini fotonya Hasan. Lu tahu dari mana? Ya tahu aja. Nah, dia nggak bisa terangin. Nah, style itu adalah orang lain yang lihat sebetulnya. Kalau orang sampai tahu styleku gimana, dia ngarang style. Style itu harusnya nggak kebaca oleh dirinya sendiri. Style itu yang baca orang lain. Kayak Picasso, orang lain mau tuh gaya Picasso banget. Picasso dia nggak tahu gaya saya apa kan? Dia ngomong gitu. Itu orang cuci filmnya Kompas, Sairan namanya almarhum itu cuma tulisnya diginiin. Jadi kalau amplop itu selesai, belum dikasih nama, Hasan, Arba'in, simple. Kita sampai kagum loh, dan bener nggak pernah salah. Tapi pembelajarannya tuh sama fotografer yang baru apa sih itu kayak gimana sih? Nah, gini loh. Aku nyerahin foto ke Mas Kartono, redaktur. Ini jelek, ini gini, harusnya gini, harus gini. Terus gitu berkali-kali, akhirnya gaya Kartono jadi gayaku dong. Ya kan, di bawah sadar. Aku jadi redaktur. Tiap kali aku marahin anak buahku, ini foto lu gini, harusnya lu lebih dekat, harus gini. Lama-lama dia styleku juga. Itu di bawah sadar, gaya Kompas orang bilang kan. Itu karena turun-temurun itu. Karena fotonya kalau nggak sesuai dengan gaya editornya kan nggak dimuat. Style Kompas, style Tempo itu timbul dari, karena editornya nolak foto yang tidak sesuai dengan selera dia. Dari bawah sadar ke bawah jadi selera dia jadi redaktur gitu lagi. Ya gue juga ngalamin sih waktu itu. Iya. Di Vista sempat Pak Amarsan juga sempat bantu Vista tuh berapa tahun tuh. Siapa? Amarsan Lubis. Oh, Amarsan Lubis. Iya. Jadi ya gue sih nggak pernah kena marah. Foto gue masih aman terus. Tapi ada aja staff-staff gue yang ini fotonya jelek nih. Lagi deadline udah dimarahin kan. Begitu tayang dimarahin lagi. Jadi satu foto yang sama bisa dimarahin 2 kali. Nah, aku waktu jadi redaktur, aku berusaha tidak pernah menyalahkan. Aku berusaha tidak pernah menyalahkan karena aku merasakan sakitnya disalah-salahin. Ya aku tidak pernah menyalahkan. Aku pernah gagal. Aku masih reporter, aku minta penugasan motret 3 kesenian. Filmnya nggak gulung loh. Sampai kantor filmnya masih utuh. Dan Kartono tidak marah. Itu yang aku membuat aku juga akan tidak marah nih karena kesalahan itu manusiawi. Jadi bisa dibilang nggak sih waktu itu tiap koran punya gayanya sendiri? Punya gaya, tapi ada, terus terang ya, aku ini gaya Tempo, ini gaya media Indonesia, aku ngerasain. Tapi aku kalau bilang gaya Kompas yang gimana, aku juga nggak bisa bilang. Terus gaya media Indonesia yang gimana, aku juga nggak bisa bilang. Cuma, ya ini gayanya Tempo. Soalnya kalau secara perbandingan kalau dibalik kayak gue kan waktu itu lebih majalah-majalah yang fashion atau lifestyle gitu ya. Bukan harian ya. Jadi kalau di luar kan Rolling Stone, Vanity Fair, apa segala tuh kelihatan beda banget. Jadi patokan. Tapi kalau di Indonesia itu benar-benar fotografer yang membawa warna. Jadi katakanlah si A dia motret di Basar, nanti dia motret di L. Ya, style dia. Jadi Basar sama L sama aja, style si fotografer itu karena fotografer itu karakternya kuat banget. Makanya kalau di koran begitu juga Ya itu gaya Kartono. Terbentuk ininya. Gaya Kartono karena Kompas itu punya redaktur baru Kartono. Sebelumnya nggak ada redaktur. Langsung di bawah Pemret dulu. Begitu Kartono masuk, dia jadi pemimpin, yang ngarahin gitu loh. Padahal dia guru matematika. Guru matematika SMA, di Grogol. Itu ya Kartono, kenangan gue tuh pas konser Michael Jackson itu tuh. Iya, dia nggak datang. Karena, ya tahun berapa, 93 itu dia udah seorang Kartono Riyadi gitu loh. Iya. Jadi, gue tanya si Bre, siapa fotografer Kompas? Kartono, tapi dia belum tentu datang. Dia mau nanya dulu, Michael Jackson pasti konser nggak? Kalau nggak pasti, dia nggak mau datang. Dan ketika udah pasti,
Kartono nggak dapat pesawat. Oh, iyalah. Karena semua orang udah mau ke Singapura kan Iya. mau nonton. Ya udah akhirnya gue lagi apply apa ID card. Akhirnya ada ID card Kompas, ya udah. Jadi gue masuk motret Michael Jackson pertama tuh pakai nama gue Kartono Riyadi. Riyadi. Ya gitu lah. Nah, gue pengen mencoba akhirnya lu di Kompas sebagai fotografer yang dengan istilahnya salah satu surat kabar yang paling besar lah, termasuk boleh dikatakan paling besar di Indonesia. Sempat paling besar. Nah, itu bagaimana lu menjaga kualitas foto dan kayak istilahnya memasukkan emosi foto apa segala tuh gimana ininya? Sebenarnya gini, waktu gue motret, waktu gue masih ditugasin motret, kayak gini lah, SMA yang lulusannya hebat-hebat itu bukan karena kurikulumnya hebat, kan kurikulumnya sama semua kan, cuma anaknya masuk SMA itu memang niatnya kan jadi hebat, gitu kan, sehingga lulusan dari SMA itu hebat-hebat, gitu kan, perguruan tinggi kan, hampir semua kurikulumnya sama, hampir semua kan, cuma gue niat masuk A, Universitas B, karena niat gue mau seperti sehebat-hebat yang lulusannya dia kan. Sama di Kompas, gue kebayang, wah, gue Kompas jangan sampai malu-maluin. Itu aja yang memacu, kalau aku tiap kali motret, aku merasa harus beda dari orang lain. Julian selalu beda sama orang lain. Dan itu tak liatin gimana supaya berbeda, jangan sama. Julian itu selalu, kalau gerombol dia akan pindah. Aku yang di Sentul 93 itu. Nggak ada yang dapat foto motor jatuh. Julian dapat loh, motor jatuh bergelimpangan. Orang bilang, lu buang kerikil ya Julian? Bukan, katanya. Lu nungguin semuanya di tikungan tajam. Di tikungan tajam itu pembalap ngerem. Tunggu di tikungan landai, lengah. Dia sendirian di tikungan landai dapat banyak yang bergelimpangan tahun 93 tuh di Sentul. Jadi Julian itu selalu motor tuh tempat pun berpikir. Bahkan dari kantor mau menuju lokasi dia udah berpikir. Nanti gue akan dapat gini supaya yang lain pasti gini. Dia dipikirin semua Julian. Julian itu selalu hebat. Iya, kelihatan sih foto-fotonya juga. Selalu lain daripada yang lain. Kompas tuh ada message-nya ya kan, bisa. Dia motret, begitu orang-orang rubung style dia akan pindah. Terus tapi pengen nanya juga, gimana sih caranya kalau untuk build trust untuk di tempat-tempat yang sulit, misalnya lu motret di GAM, apa di mana itu kan Gini. kayak lu masuk tapi kan dalam waktu yang sangat singkat lu harus bisa menghasilkan foto yang Gini. Satu, gue dimudahkan Kompas. Kalau di Jakarta ya, gue ngomong Kompas gampang banget ya. Gampang banget. Gue karena udah telat, nggak boleh masuk. Begitu gue bilang Kompas, gue dikasih masuk. Misalkan seperti itu ya. Gue diuntungkan oleh Kompas yang udah jadi besar. Oleh upaya senior-senior gue. Tapi kalau kayak di GAM, itu benar-benar nggak ada rumusnya. Cuma aku disuruh Mas Rias, yang sekarang dubes di Vatikan ya. Kamu berani ke markas GAM? Masa aku bilang nggak berani? Ya, kemarin Pak Bondan, orangnya Gus Dur, bisa ketemu Panglima GAM loh. Masa kamu nggak bisa? Bisa, aku bilang itu. Wah, walaupun aku gini tuh. Desember 2000 tuh aku ingat. Aku terbang ke Banda Aceh. Tanggal 2 Desember. Wah, gini mana cari info. Aku udah dapet info dari orang, kalau lu mau ke markas GAM, ngineplah di Hotel Sultan. Hotelnya udah hancur waktu tsunami ya. 2004 hancur. Jadi tahun 2000, Hotel Sultan masih ada. Aku nginep di Hotel Sultan. Baru aku masuk kamar, telepon bunyi. Ring. Bapak mau ke milad kami. Milad itu ulang tahun GAM. Milad ya. Iya, itu bulan puasa. Besok Bapak sahur dulu, kami jemput setelah sahur. Ya udah, gue besok bagian, gue nggak dulu semalaman tuh, gue dijemput GAM. Bener nggak sih ini gitu kan? Gue sama Andi Lubis namanya. Andi Lubis sahur. Gue turun ke bawah, minibus Espas datang. Bapak Andi, Bapak Arbain masuk. Gue masuk. Nggak ditutup matanya, dibawa ke markas GAM. Dibawa 186 km ke arah Medan ya. Sebelum Lok Sumawe, kilometer 176 atau 186 gue lupa ya. Turunkan, itu Bapak itu ada Dango. Dango itu rumah kecil di pinggir sawah tuh ya. Bapak tunggu di situ, nanti ada yang jemput. Gue sama Andi, sama satu lagi Yunisa Sirin. Antara. Itu kita bertiga tuh. Yus dijemput di tempat lain. Kita duduk di tempat itu. Itu jam 11. Jadi dari subuh, jam 11 sampai tempat itu. Duduk di Dango itu sampai jam 2 nggak ada yang datang. Wah, kita ditipu, dikerjain nih. Jam 3 nggak ada apa-apa. Jam 4 3 motor RS King pakai loreng bawa senjata AK. Brak, naik. Masih satu motor. Masuk kampung naik gunung. Sampai kampung di tengah dalam banget ya, dari jalan aja jauh. Masuk kampung udah. Masa markas kamu gini, kamu biasa nggak ada gejala apa-apa. Dah malam itu buka puasa, dikasih durian,
Wah, ketawa ketiwi aja, ikannya enak, duriannya enak, pokoknya makannya enak lah. Daging ayamnya enak gitu kan. Udah tidur. Jam 3:30 pagi dibangunin. Bangun, siap-siap semua. Udah bangun, mandi semua. Mulai terang, keluar. Orang pakai loreng ribuan jalan menuju lapangan. Gue rasanya, gue orang Indonesia, di negara gue, tapi gue di tengah pasukan yang bukan tentara Indonesia. Banyak banget masuk ke tengah lapangan, dah. Terus tiba-tiba Panglimanya datang naik Daisutaf, plat nomornya pun jelas BK, bukan BL ya BK. Tak potret, udah. Panglimanya lagi defile, tak kirim ke Jakarta. Gue pikir buat dokumentasi doang kan. Yang jaga Julian. Petinggi-petinggi lagi Natalan semua ke luar negeri. Itu kan akhir tahun Desember, pada cuti Natal. Yang jaga Julian, ditaruh HL, sinting kan. Tentara separatis, jadikan HL. Jadi kayak Kompas kan, kayak program. Iya. Panglimanya jalan kapal gitu, halaman 1. Nah itu rame itu. Gue habis itu gue di Medan kena teror. Telepon gue suka telepon masuk yang nggak ada nomornya. Kirim foto gimana ya waktu itu caranya? Pakai dikirim? Pakai Livex namanya. Oh. Jadi kayak faksimil tapi yang dimasukkan negatif. Dikirim itu Kompas beli tahun 1990. Waktu Piala Dunia 90 itu Kompas mulai pertama pakai, harganya 2 Toyota Kijang. Segede koper 12 kilo beratnya. Kopernya Haliburton. Dibuka, ini ada layar kecil. Jadi ada slot buat masukin klise. Kabel telepon masukin. Kayak dial up lah. Berarti film cuci sendiri? Apa cuci itu kalau tak cuci di Banda Aceh, tak cuci di sebelah Masjid Raya itu. Terus baru dikirim. Waktu 91 SEA Games Manila, aku cuci sendiri hitam putih. Hitam putih cuci sendiri. Sempat ketiduran, 8 roll angus. Oh gila, itu pengalamannya lengkap. Ya, cuci film aku ngalamin cuci film sendiri, aku harus itu. Jadi sebenarnya building trust itu dimudahkan karena Kompas itu udah satu dimudahkan, Kompas, satu dipacu. Dimudahkan karena gue Kompas. Sama terpacu, gue Kompas masa kalah sama yang lain. Itu kesombongan itu yang ya karena memacu kita sendiri untuk berpikir lebih keras. Tapi lebih dalam lagi, ketika udah di GAM segala itu kan, kita fotografer kan mau nyari angle. Itu aman-aman aja. Ramah mereka ramah sekali. Mereka ramah sekali. Mereka tahu publikasi ya. Jadi lu medok lu medok Jawa itu dibunuh orang Jawa. Di dalam GAM banyak orang Jawa kok. Banyak orang Jawa. Ada namanya Kancil, orang Magelang, ngobrol sama aku. Ngobrol bahasa Jawa sama aku. Orang Magelang dia. Nah, terus punya fotografer favorit? Ya, Avedon pertama ya. Yang begitu aku begitu suka tuh Avedon. Itu tahun 71. Ibuku majalah-majalah Belanda, bahasa Inggris itu kan ada fotonya Avedon itu yang tahun 71. Nah, itu aku tak gunting satu foto yang Dovina the Eleven, Dovina bersama gajah itu. Itu tak gunting, aku ingat banget itu. Itu foto itu tak gunting, majalah punya ibuku, tak gunting ibuku, dan ibu nggak pernah ketahuan bahwa nggak pernah dibuka lagi kan. Itu tak simpen, nempel sekali. Maka tahun 2008 waktu aku motret Nadine Chandrawinata, pakai gaun merah, aku pikir fotonya Avedon. Aku bilang sama Taman Safari, pinjam gajahnya boleh nggak? Dipinjemin gajah, tak potret dan sama. Di Sanur. Jadi Avedon tuh model sama gajah tuh aku dulu itu yang pertama nempel di aku ya. Gila ini keren itu loh. 71 lu 10 tahun lu. Ya, aku kelas 4 SD. Bener-bener early ya. Gua motret udah SMA, udah belasan tahun udah ini. Enggak, gue suka foto SMP kelas 1, gue udah cuci cetak. Jadi gue di SMP Bruderan itu ada ekskul cuci cetak foto. Bruder yang ngajar. SMP gue ada cowok semua. Terus gue tanya, boleh nggak saya ikut? Ini untuk kelas 2 dan kelas 3, kelas 1 belum boleh. Itu. Emangnya ada hubungannya sama pelajaran? Aku bilang itu kan. Iya juga ya kata Brudernya. Brudernya orang Bruder FIC, Ordo FIC, aku lupa namanya siapa. Ya udah kamu ikut deh. Tapi aku dikerjain. Jadi sini yang senior-senior tuh motret. Selain aku yang nyuci, aku yang nyetain, dikerjain. Tapi itu yang gue cari gitu loh. Jadi aku sebelum bisa motret, aku udah bisa cuci cetak. Berarti hampir sama. Gue juga kan di PL kan FIC juga. Bruder FIC iya. Bruder Mikael. Bruder Mikael itu bruder gue waktu SMP. Oh gitu? Iya. Tahun 74 sampai 77, Bruder Mikael itu kepala SMP gue. Terus Bruder Mikael pindah ke SMA PL. Iya. Bruder Mikael itu, ya makanya gue sama si Peksi segala itu kan ngomong-ngomong,
teman gue di ITB, Bimo Puryanto tuh PL. Bruder Mikael kenal, dia tahu itu dulu bruder gue waktu SMP. Ya, gue juga SMP tuh ekskul fotografi juga, Iya. kamar gelap. Itu kayak panggung di luar semua SMP udah ada fotografi semua. Di Jogja juga ada ya. Ciri khasnya bruder FIC itu. Jadi Avedon akhirnya dengan foto si gajah itu ya mempengaruhi ininya. Iya, tapi kalau yang belakangan yang yang gue kagumi ya Roy Genggam, Dawi Sriadi dengan caranya dengan gaya masing-masing kan ya, bahwa ya bukan cuma hasil fotonya ya, gue nggak pernah ngagumin hasil foto sebenarnya bisa karena keberuntungan, bisa karena prosesnya panjang ya, tapi menurut gue how to be a photographer tuh, bagaimana dia deal dengan kehidupannya, dengan profesinya itu, ya itu yang gue lihat. Roy itu kan dengan berbagai terjadi, pernah suatu ketika kan hampir semua foto kan fotonya Roy kan, satu era, ya, tapi seperti itulah. Tapi lo berarti dari tadi nyebutin nggak ada satupun foto jurnalis, foto kayak James Natchwey apa siapa gitu nggak ada. Nah, nggak terlalu ini. Gini loh, nah gue salut aja. Dia nggak berkeluarga, nggak punya rumah ya, dia bisa di mana-mana gitu loh. Gue salut aja. Tapi bukan sesuatu yang gue ingin kayak dia, nggak ada yang mau gue tiru gitu loh. Kalau kayak Roy itu motret, bikin iklan apapun, selalu ngasih 2 orang nonton sampai hasil akhir. Dia nggak takut ilmunya colong. Itu yang bagi gue penting ya. Mas Darwi sama. Dia nggak pernah nutupin cara dia. Karena kalau Mas Darwi bilang gini, orang cuma tahu cara gue, tapi roh foto itu kan nggak bisa dicuri kata dia. Nah, itu yang gue bilang. Kalau kayak Nahwe itu cuma hebat ya, karena dia sampai memutuskan tidak menikah, tidak punya keluarga kan. Dimanapun dia nggak gelandang terus. Hotel gue itu di mana-mana terus, ya hebat lah. Steinmeyer sama hebatnya, tapi punya istri, anaknya nama gunung-gunung Indonesia, lagi tinggal di Bali kan. Steinmeyer pernah. Itu Steinmeyer sehebat Nahwe juga, gendeng juga si Steinmeyer. Tapi ya nggak ada yang gue teladanin gitu loh. Gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau sampai kayak gitu. Tapi memang kalau gue mengamatin lu sih, dalam perjalanan sampai sekarang, lu bener-bener kayak semua genre, semua fotografi lu. Gue nggak terlalu jurnalistik sebenarnya, Pinggi. Gue sebenarnya nggak terlalu jurnalistik sebetulnya. Gue jurnalistik karena gue kerja di Kompas dan gue suruh jadi redaktur itu aja. Dan gue pernah motret perusahaan Mei, markas GAM. Sisanya kan gue motret model semua. Ini model model-model. Karena apa? Fotografer Kompas nggak ada yang waktu gue redaktur. Tiap kali nyuruh motret selebriti nggak ada yang mau. Karena motret selebriti itu susah loh. Lasti Kurnia suatu hari motret seorang selebriti cowok, janji jam 10 sampai rumahnya, belum bangun 11:30. Begitu bangun, sorry saya ada janji, kamu ikut aja nanti motret di sana. Lasti ngikutin selebriti itu, terus sampai jam 10 balik ke rumahnya baru motret. Kan kayak gitu salah satu contoh ya. Terus ada beberapa selebriti yang aku 3 kali motret nggak pernah janjinya selalu ditunda-tunda lagi ya. Jadi memang motret selebriti itu wartawan Kompas mostly nggak mau, tapi kalau kerusuhan, bencana alam, rebutan. Jadi kalau aku lebih banyak motret, makanya era 2008 sampai 2012 tuh semua selebriti yang era itu melonjol pasti aku pernah motret. Kalau sekarang gue tanya foto favorit lo, markas GAM itu foto favorit. Enggak sih, gue pernah diwawancara di suatu podcast juga ya. Fotonya Om Lim tahun 1997 waktu BCA di Rush. Dibilang Om Lim meninggal kan. Itu gue suruh cari fotonya Om Lim. Nah, gue kejar sampai ketemu Om Lim, tapi kalau gue gini aja apa bedanya nih foto sekarang sama foto dulu apa gitu kan. Harus gue suruh Om Lim angkat kan, pengawalnya gue suruh angkat tangannya. Jadi pengawalnya angkat, gue cepat jadi Om Lim gini depan gue. Jadi pakai 20 mili tangannya gitu. Itu caranya ya. Tapi kalau fotoku yang maksudnya GAM itu karena gue takut bener waktu gue disuruh. Waktu ditantangin, berarti nggak masuk markas GAM. Setahun berikutnya kan Ersa Siregar nggak dikeluarin sampai tewas dalam baku tembak kan. Setahun setelah gue, Ersa Siregar, RCTI, nggak dikeluarin sama GAM. Itu kenapa tuh kira-kira? Ya, itulah politik mana gue tahu. Terus yang kan nggak jelas ya, itu pelurunya TNI atau pelurunya GAM yang membunuh Ersa. Kan jadi GAM maunya diserahkan ke PMI. TNI nggak mau, serahkan ke TNI. Ya, ngotot-ngototan kan, bertahan berbulan-bulan. TNI masuk, ketahuan posisinya, masuk, baku tembak, selesai perang, Ersa udah
dengan luka tembak. Dan sampai sekarang nggak tahu tuh peluru siapa yang membunuh Ersa. Kamera pertama ada ya katanya? Ricoh 500 GX. Coba. Tunggu dulu, gue ambil ya. Gue bisa. Oke. Coba ke depan ya. Kamera ini gue beli bulan Mei 78. Harganya 38.750. 37.750. Dan udah sempat berpindah 11 orang kalau nggak salah. Banyak, tunggu dulu. Pada waktu itu Fuji MPF 95.000 harganya. SLR. Fuji MPF dengan lensa 50 mili itu 95.000 gue ingat. Duit gue nggak 95.000 kan nggak mahal sebenarnya kan kalau zaman sekarang makan aja kita 200.000 300.000. Ini 37 gue beli ini karena uang gue cuma segitu. Gue beli ini pernah ikut gue Jakarta Larantuka naik motor. Pokoknya ini menemani gue naik gunung kemanapun. Ya ini kamera ini yang ngajari, yang gue bikin belajar kamera ini. Gue kuliah tahun 80, gue jual ke adik gue. Aku lupa dijual berapa ya. Gue udah lupa daratan dah, nggak ingat sama sekali ya. Suatu hari tahun 2003, gue pulang dari Medan, dekat sama Mas Darwis. Gue sering ngobrol sama Mas Darwis. Ada satu kamera Nikon F2 di frame sama Mas Darwis. Mas, ini kenapa dibingkai? Ini kamera pertamaku. Terkesiap lah aku, gitu. Tiba-tiba aku teringat ini. Aku pas ke Semarang karena adikku, kamera ini nanti tak jual ke Ari Yuwono. Ari Yuwono itu aku tahu teman dia. Tuh, tak bayangin rumahnya Ari udah pindah Surabaya kalau salah. Ibunya bilang, oh kamera itu dulu sama Ari dijual ke siapa? Tak kejar lagi, satu lagi. Ada orangnya. Waduh, sudah tak jual ke siapa lagi itu loh. Pokoknya nggak sampai 11 lah, 4 atau 5. Akhirnya tempat terakhir ketemu udah jadi mainan anaknya di kotak mainan. Waduh, aku ingat karena beberapa ciri aku ingat tuh, beberapa ciri cacatnya aku ingat tuh. Ini bener, tutup belakangnya copot. Tapi untuk ketemu, tak pasang lagi. Ini pun lensanya oglek nih, tuh lensanya goyang tuh, lensanya udah copot tuh. Itu lensa copot kan? Lensanya copot. Tapi maaf ya, selama ini aku menelantarkanmu terus ambil, tak bingkai aja udah. Tanpa keinginan untuk mereparasi. Terus, sebagai rasa bersalah, aku ke pasar baru, aku beli 2 biji yang kayak gini. Terus dapat lagi dari online warna hitam. Jadi aku punya 3 lagi Ricoh 500 GX. Yang dulu angan-anganku mau tak pakai untuk kenang-kenangan nanti ke Larantuka naik motor bawa film lagi. Tapi kenyataannya ya, aku nggak bisa lepas dari digital udah. Yeah. Nah ini makanya kebetulan gue juga udah langsung mau ngomong ke digital kan di era digital gini. Menurut Bang Arbain, kira-kira foto jurnalisme bagaimana akan berkembangnya gitu? Justru jurnalisme boom banget waktu masuk digital, boom banget. Plus semua orang bisa motret. Jadi netizen gue juga banyak. Jadi Kompas itu kan nggak selalu foto wartawan sendiri. Kadang-kadang kan beli dari masyarakat. Waktu Tanah Abang terbakar, kita beli dari seorang yang naik helikopter lewat di atas Tanah Abang. Tahun 2004 belum ada era dulu, Tanah Abang kebakar besar itu. Kita beli dari penduduk digital, 2 megapiksel masih cuma. Tapi digital itu memudahkan. Dulu aku harus nyuci, ketiduran 8 roll kebakar di Manila 1991. Digital enak banget ya. Kita langsung lihat hasilnya kok. Under covernya kelihatan. Miring atau blurnya kelihatan. Kita langsung bisa recover cepat. Tapi kalau ngomong sekarang 2023, kira-kira masih akan ada apa lagi nggak? Ya AI itu kan yang meresahkan. Beberapa fotografer junior sering nanya aku, Om, kita nanti nggak kerja. Mungkin nggak kita jadi nggak kerja lagi. Aku bilang, AI itu hanya menggambar, nggak merekam. Besok ada peluncuran, katakanlah ada Nikon baru, peluncurkan. Nggak mungkin lu minta AI kan, lu harus motret kan? Iya. Ponakan lu kawin, lu nggak mungkin minta AI, lu mesti motret kan? AI itu hanya menggambar. Tidak bisa Tapi merekam. Kalau ketakutan gue sih dalam AI di era sekarang ini adalah kayak gampang banget untuk membuat foto-foto palsu. Ya sama dengan berita. Zaman dulu berita palsu kan gampang banget bikinnya kan, tinggal ngetik aja kan. Kenapa orang nggak resah sama berita palsu? Karena orang merasa foto tuh lebih jujur kan. Ternyata foto juga bisa nggak jujur. Ya tinggal cara berpikir kita aja yang kita rubah. Jangan langsung percaya. Berita tulis kita nggak langsung percaya kok. Kenapa foto harus langsung percaya gitu loh? Karena dulu foto orang percaya. Ada foto no hoax. Ya bener ya. Kan? Padahal foto bisa bohong tanpa diolah. Misalkan gini,
gue bayar anak-anak depan satu orang Rp5.000, arba'in for presiden itu ya. Gue bawa ke KPU. KPU kan bukan ngecek ini Photoshop atau bukan, kan ini bayaran atau bukan itu kan ngeceknya. Jadi logika aja yang dipakai. Foto tanpa Photoshop bisa bohong. Contoh gue bayar orang-orang itu untuk ngangkat arba'in jadi presiden, gantiin Gibran misalkan itu kan. Bisa aja gue bayar ribuan orang, bisa bukan Photoshop. Dulu Pak Jokowi pernah bulan puasa, Pak Jokowi lagi makan gambarnya. Ini Photoshop bukan gitu mikirnya. Ini fotonya diputar kapan gitu loh. Jadi sebenarnya mau AI kayak mau Photoshop, awal Photoshop tahun 94 95 juga kan Photoshop waktu mulai itu orang takut sekarang foto bisa diedit. Ya tulisan juga bisa diedit dari dulu gitu loh kan. Kenapa lu nggak khawatir sama tulisan? Karena lu terbiasa tulisan bisa bohong, lu pakai nalar kan baca tulisan. Foto nganggapnya nggak bisa diedit dulu. Karena zaman sekarang orang harus berpikir foto sama tulisan podo wae. Bisa diedit ya, jangan langsung percaya aja. Makanya Kompas itu tahun 2006 Jakarta Post ketipu loh. Merapi mulai gawat. Tahun 2006 gue ingat banget. Kompas kirim media SB untuk nungguin Merapi ya, dari tempat yang aman. Tiba-tiba Jakarta Post ngeluarin foto Merapi meleleh semua. Wah, itu wah. Gue kan merasa tertohok ya. Edi gimana ini Edi? Nggak bos, nggak ada apa-apa, kita melek, kita nggak lengah. Dan yang dimarahin nggak cuma DSB, semua fotografer protes ke BMKG DIY. BMKG lihat foto Jakarta Post, ini foto tahun 2003. Tahu dari mana? Bentuk puncak 2003. Kita awam nggak ngerti bentuk puncak berubah terus. Jakarta Post ketipu, foto 2003 dikirim 2006, dimuat di halaman 1, Merapi meleleh. Tanpa Photoshop. Bohongnya minta ampun, ya kan? Oh, karena waktu ya? Iya, karena waktu. Makanya Kompas supaya nggak dapat foto hoax, hanya beli dari sumber yang terpercaya. Kompas kalau yang jual nggak jelas, kita nggak mau bayar. Iya, karena bagaimanapun juga, kalau menurut gue makanya foto jurnalisme itu kan akan membentuk kepercayaan. perspektif iya, makanya Kompas nggak main-main. Dulu orang sampai bilang ini, kita tunggu Kompas dulu deh, Kompas nulis apa baru kita percaya. Iya. Nah, itu kita bangga, karena kita juga hati-hati carinya. Kalau sumber kita nggak jelas, kita juga nggak mau terima. Pak, ini ada berita besar nih Pak, gini-gini nih orang telepon. Masa gue percaya, gue nggak tahu lu siapa, ya kan? Itu Kompas nggak akan muat berita orang telepon gitu. Ya, terus kita udah, sekarang kalau gue bilang kita udah di era medsos ya. Banget. Nah, jadi apakah kira-kira fotografi itu akhirnya akan buat medsos doang gitu loh, bagaimana? Ada sekarang saat peralihan ya, koran satu persatu mati. Karena orang udah nggak baca koran, anakku udah nggak pernah baca koran, gitu. Orang cari berita dari medsos. Tetapi suatu ketika nanti ada keseimbangan baru. Ini keseimbangannya lagi goncang nih. Keseimbangannya lagi goncang. Orang lebih senang medsos, tapi ternyata medsos banyak yang bohong, ya kan? Banyak orang masih ngandalin media-media konvensional yang bisa dipercaya, tapi tinggal sedikit. Dan suatu ketika pasti ada keseimbangan baru lagi. Kita nggak tahu apa. Tapi secara kalau kita ngomong fotografi, akhirnya kebanyakan orang motret cuma buat Instagram, buat ini. Bukan, karena sekarang motret banyak banget. Jumlah wartawan ya gitu-gitu aja. Jadi tampak sedikit karena yang bukan wartawan banyak banget. Itu aja. Sebenarnya jumlah wartawan gitu-gitu aja kok, malah makin banyak sebetulnya. Terus dengan ininya juga video juga makin banyak kamera-kamera hybrid yang membuat fotografer berubah. 2012 Kompas mewajibkan semua fotografernya bisa video. Dikursuskan ke Jogja. Semua berangkat kecuali aku. Aku waktu itu aku nggak mau berpikir double, aku foto aja. Aku bisa bangga karena aku senior. Yang nyuruh tuh juniorku. Aku menolak. Jadi aku satu-satunya fotografer Kompas yang nggak bisa video itu aku. Karena aku menolak belajar ke Jogja. Satu sisi aku sesali, tapi sisi aku nggak mau nambahin otakku dengan sesuatu yang nggak akan gue kerjain juga. Makanya aku di IG gue hampir nggak ada video yang teredit kan. Aku video ya paling 10 detik gue naikin utuh gitu aja. Karena aku nggak bisa ngedit video. Dan aku memaksa diriku untuk tidak belajar editing video. Nggak usah. Kalau ini keterusan lagi nanti aku nggak fokus lagi gitu loh. Udah aku tak tinggalkan. AI pun, aku kan getol bikin workshop tentang AI. Aku nggak mau jalanin sendiri. Aku nyuruh orang jalanin. Jadi aku menempatkan diriku sebagai pengamat benar-benar ya. Kalau gini gimana aku tanya orang. Jadi bukan aku yang kerjain sendiri. Oke. Nah, ini pertanyaannya, momen atau event apa yang paling berkesan di hidup Anda ketika Anda motret GAM itu lagi? Enggak ya Om Lim itu. Om Lim. Karena akhirnya cuma Kompas yang bisa muat. Itu udah jam 12 malam, udah deadline. Hanya Kompas yang bisa muat. Besoknya Kompas keluar,
Straits Times, semua koran-koran Singapura beli semua. Keluar tuh, aku googling di mana-mana keluar tuh di koran-koran di Asia Tenggara. Karena Om Lim itu kan bukan cuma Indonesia levelnya, Asia Tenggara kan, Taipan Asia Tenggara itu. Di Malaysia terbit, di Singapura terbit, di Bisa Bangkok. ketemu dia gimana waktu itu ininya prosesnya? Ya kita semua berusaha buktiin bahwa Om Lim hidup. BCA sendiri pasti ingin nunjukin bahwa Om Lim hidup supaya rasnya berhenti toh. Oh jadi ada jalurnya. Aku ditelepon dari kantor, Om Lim akan muncul di Pluit malam ini. Jalan apa nama apa, Pluit gue ingat. Nyarinya setengah mati, belum ada Google Map waktu itu. Ketemu tuh udah jam 10 malam. Aduh aku telat nggak dapet. Sampai banyak wartawan. Jadi semua BCA itu pasti ngabari semua orang kan supaya buktiin Om Lim masih hidup tuh loh, supaya nggak diras lagi toh. Kan diras itu kan sampai BI ngedrop uang banyak banget kan buat Bank BCA waktu itu, setengah mati. Banyak banget wartawan, tapi jam 11 pun Om Lim belum muncul tuh. Udah jam 11 lebih Om Lim baru datang. Terus debet aku langsung naik Vespa pulang. Masih keburu, orang lain udah nggak keburu. Itu mengesankan itu ya, ngejar Om Lim, membuktikan Om Lim masih hidup. Ada satu yang penting juga, gue ketemu Evander Holyfield. Sebelah gue makan sebelah gue Evander Holyfield. Itu juga di Atlanta 1996. Itu bagi gue mengejutkan tuh. Gue lagi makan di kafe gitu, sebelah gue orang-orang minta tanda tangan gue nih kok. Gue nggak begitu kenalin loh sekilas. Evander Holyfield sebelah gue. Sempat ngobrol-ngobrol. Evander Holyfield. Aneh banget loh. Ini gue pertanyaannya kan udah gue bikin nih. Momen apa kalau paling tak terduga terus tiba-tiba lu udah menjawab sebelumnya. Iya. Jadi kayaknya apa lu punya ini apa? Sixth Sense. Kan? Emang di pertanyaan 18 ini kalau paling tak terduga apa ya Evander Holyfield ini? Lu foto akhirnya? Gue foto banyak banget. Nah, waktu itu kan gini, seorang fotografer olahraga itu bukan cuma skill olahraga, dia harus hafal muka atlet, penting nggak? Yeah. Jadi tahun 72 lu ingat kan, Olimpiade Munich, Mark Spitz itu perenang yang dapat 7 medali emas kan. Nah, Mark Spitz itu di Olimpiade 1996, 4 tahun kemudian, itu dia sebagai pengamat, ya kan, tetap harus uber kan, Mark Spitz kok gitu loh, Mark Spitz kayak gitu kan. Gue ngapalin muka Mark, gue dulu belum ada internet belum ada tuh kan, belum googling belum ada tuh. Jadi gue cari majalah Mark Spitz mukanya terakhir itu 10 tahun sebelumnya ya, kira-kira gini lah. Gue ketemu Mark Spitz, kalau nggak dikasih tahu tuh Mark Spitz gue nggak kenalin loh. Holyfield aja yang relatif mukanya nggak berubah, gue kaget. Jadi itulah, makanya seorang fotografer itu fotografer politik harus hafal wajah politikus. Harus hafal, nggak cuma skill motret, orang suka salah. Apa yang harus saya pelajari itu jadi fotografer politik, lu hafalin muka politikus. Lu fotografer olahraga harus hafal muka atlet. Kalau nggak, dia lagi kongko-kongko di pinggir jalan, lu nggak tahu tuh atlet top ya kan. Bang Arben udah pensiun, udah apa? Lebih enak pensiun apa enak waktu zaman masih di Kompas gitu? Masih di Kompas enaknya adalah aku punya penghasilan yang pasti. Aku bisa menghitung pengeluaranku. Walaupun pensiun aku udah dikasih uang pesangon segala, aku kan orangnya boros beli sepeda sampai berapa biji itu tak beli sepeda itu. Jadi secara penghasilan aku sekarang ngirit aja ya, kecil-kecilan. Kalau secara income enak waktu masih kerja. Tapi secara kebebasan hidup aku menikmati sekarang. Tapi sekarang kan di majalah Mata itu kan suka aku, karena aku pemretnya. Kerja di rumah, nggak harus rapat. Kan kantornya di Semarang, online, rapat pun online semua. Jadi relatif nggak kerja sebetulnya. Dan aku nulis suatu lahan yang ya aku di situ gitu loh. Tapi itu sebenarnya idenya apa sih untuk karena nggak ada majalah foto atau gimana sih ininya? Ada namanya Andi Kurniadi. Itu terpilih jadi Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia. Dia terpilih Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia. Dia ingin ngasih majalah di situ. Nah, dia bikin majalah, nanya aku, Bang berani nggak jadi pemretnya? Aku berani, tak kerjain. Karena aku senang nulis, senang mengikuti perkembangan dan tak tuliskan gitu loh. Udah berapa tahun ya Mata ya? Terbit pertama 1 Januari 2021. Harusnya kan sekarang udah edisi 36. Ya, tapi mulai waktu pandemi itu malah tiap bulan bisa disiplin terbit ya, waktu era pandemi. Begitu era udah nggak pandemi, redakturnya kan semuanya kan bukan orang nganggur, semua orang kerja kan. Sering nyandet, sering nyangkut, sering apa. Yang diwawancarain pun kadang-kadang nggak bisa-bisa gitu loh. Jadi agak
nggak apa molor-molor gitu jadinya akhirnya. Agak molor. Tapi kayak gini, edisi Soekarno. Itu edisi yang rekayasa fotografi itu foto Soekarno itu nggak ada tuh foto itu foto rekayasa bener-bener dikarang oleh Aganda Rahab. Tapi kayak bener sampai anaknya Pak Soekarno, Mas Guntur pun mau foto ini. Karena adegannya aslinya ada, tapi nggak ada fotonya. Jadi Soekarno ketemu Haile Selassie di Yugoslavia itu bener. Tapi nggak ada fotonya. Nah, dikarang oleh si Aganda Rahab, nyari fotonya Haile Selassie, nyari fotonya Soekarno, di otak-atik dia sebelum era AI, Agan itu udah jago banget untuk merekayasa foto. Oke, sekarang terakhir, dulu kan suka naik gunung ya? Iya. Sekarang masih? Nggak kuat lah. Aku terakhir naik gunung 2013, Gunung Ijen. Nggak di troli lah aku, jalan beneran. Tapi sekarang kan malah banyak hobi kan, macam ngumpulin apa tuh sekarang. Jadi hobinya apa aja? Aku dulu ngumpulin patung Ganesha, udah tak rem ya. Aku patung Ganesha punya 100-an. Patung Buddha, aku koleksi. Terus salib Katolik ya yang ada korpusnya. Aku punya banyak banget tuh salib. Ya, aku koleksi Buddha, Ganesha, salib. Sekarang aku lagi senang tengkorak semua. Ini aku dapat tengkorak buaya nih. Ini kardusnya tengkorak buaya nih. Aku sekarang lagi ngumpulin tengkorak topi, logo tengkorak apa ya. Orang bilang, lu nggak fokus. Aku juga nggak tahu ya. Aku cuma kalau aku lagi senang tak turutin aja gitu loh. Dan itu membuat aku senang. Tiba-tiba senang tengkorak itu gara-gara aku beli vodka botol tengkorak satu yang di Batam itu. Terus habis itu aku ngejar di pasar luar di tengkorak itu sampai ada tengkorak isinya darah Dracula katanya apa. Tengkorak semua tuh sampai sloki tengkorak semua itu aku beli. Ini tengkorak, aku punya tengkorak kuda di atas kamarku. Ini tengkorak buaya itu tengkorak monyet itu dapat di Daya Iban itu 2 tengkorak monyet itu di sana tuh. Oke. Koleksi kamera? Belum aku bingung nih, rumah ini kecil ya, tapi yang top doang tak taruh di rak utama. Yang top yang termasuk yang ini ya, yang second class tuh yang kadang-kadang kayak seperti yang kayak Z yang 2 digit itu ya, itu lagi pas dipeti-peti semua. 200 lebih, dulu 300-an. Aku tak peta nih, yang cemen banget ya, artinya dilihat juga nggak enak, dipajang nggak tak bagi-bagi, tak buang-buangin juga. Bukannya biar lengkap malah nih? Enggak, ada yang mereknya Gubernur BI Miranda, ada mereknya Miranda. Aku punya 3-4 biji, retak, terus plastiknya udah kusem juga tak buangin. Kayak pocket soalnya. Aku Miranda punya banyak tuh dulu kamera Miranda. Jadi sekarang lebih hobi-hobi itu ya? Aku nggak, sekarang hanya yang prime doang. Nikon seri 1 digit D1, F1, F2, F3, F4, F5 aku komplit ya. Terus Canon itu Canon AE1, Canon EOS itu aku punya, EOS 5 punya, yang bukan EOS, bukan digital ya, EOS 5 yang lirik itu. Itu terus Pentax beberapa, Olympus yang tak simpen semua. Yang apa ya? Termasuk kamera pocket pertama di dunia nih. Ini Kodak Brownies, aku dapatnya di Jatinegara 50.000 doang. 20.000 malah mungkin. Ini Brownies generasi pertama nih. 1906 kalau salah. Ini pocket pertama. Jadi zaman dulu itu masuk, ini bisa dikantongin kan. Kodak bikin ini untuk kamera yang bisa dibawa-bawa. Jadi ini kamera pocket pertama di dunia. Kodak Brownies namanya. Aku dapat di Jatinegara di pinggir jalan. Gue, Kodak Brownies sih. Udah karatan banget. Ini berapa Pak? Dia minta 50 kan. Aku tahu 20 kalau salah nih. 20 dikasih. Orang nanya jalan atau enggak loh. Kamera zaman dulu itu sampai jeleknya minta ampun. Tapi ini real. Kodak Brownies asli nih. Nah kalau ini kamera digital pertamanya Kompas nih kayak gini. 14N ya? DCS 14N. DCS 2620. Oh bukan. Kompas pertama bukan ini. Di bawah ini kelasnya. Ini Reuters susah tak minta. Ini bayangin ini memorinya masih segede gini nih. Ini kartu memorinya nih. Ih, sudah nggak bisa dikeluarin. Ini bisa. Harddisknya ini. Harddisk 170 mega, bukan giga loh. Bukan tera, bukan giga. 170 mega, harganya mahal banget ini. Ini dolar 3.000 ini 5 juta, 6 jutaan. Ya kita zaman D100 aja masih cuma berapa ya kan? Iya. IBM. Ini memorinya segede gini nih, harddisk PCMC AE.
Tapi udah nggak jalan nih? Iya, kameranya udah nggak jalan. Ini punya Kompas, hilang, dirampok. Jadi Kompas belinya 16.000 US dollar. 16.000 US dollar. Kalau sekarang berapa juta tuh? 200 jutaan ya. 16.000 US dollar. Beli tahun 1997, hilang tahun 2000. Waktu kerusuhan tapal kuda di Jawa Timur. Jadi Edi Hasbi meliput, dia ditelepon orang nggak jelas, dia keluar, balik kamar, laptop sama kameranya hilang semua. Jadi itu dijebak. Kelihatannya ada pihak yang nggak suka ada liputan itu. Rapi banget jebaknya Edi Hasbi. Tapi kamera begitu kalau sangat jarang, harusnya nyarinya gampang nggak? Karena yang nyolong bukan untuk dijual, untuk menghalangi peliputan. Itu kan politis banget itu. Iya. Kiai-kiai dibunuhin kan. Politik banget itu. Maka dan nggak pernah muncul di permukaan, hilang aja. Dihancurkan mungkin. Laptop itu diambil. Barang berharga lain nggak diambil. Jadi benar memang menghalangi liputan. Oke. Udah selesai 20 pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir yang tambahan. Terakhir banget. Apa hari ini, apa kemarin? Motret apa terakhir, paling terakhir? Kemarin aku ke Malaysia. Motret 5 landmark Kuala Lumpur dalam satu titik. Jadi latar depannya Istana Negara, Petronas, terus KL Tower, terus gedung Bursa Efeknya KL, terus gedung Menara 138, nomor 2 tertinggi di dunia. Tinggi banget loh. Malaysia punya gedung nomor 2 tertinggi di dunia loh. Itu untuk majalah Mata apa? Enggak, untuk aku sendiri. Aku ke Malaysia kemarin, majalah Mata ikut kongres WIPEC. WIPEC itu kongres percetakan ya. About printing, all about printing. Jadi sekalian motret itu. Ya pas dari hotelku tuh kelihatan. Sebelah hotelku itu Istana Negara, terus kelihatan Petronas, ada 4 landmark di latar belakang, depannya Istana Negara itu perfect banget. Itu motretku yang sorry, kemarin hari Sabtu, ini hari apa, Minggu ya? Ini Senin ya? Ini Senin. Hari Sabtu aku di Jogja ngedrone Kota Gede. Di Kota Gede. Jadi benar-benar biarpun ini masih aktif terus kemana-mana ya? Aku tuh merasa sakit kalau nggak bawa kamera atau nggak motret ya. Jadi harus sekarang pakai handphone ya. Aku pakai handphone atau apapun. Tapi aku kalau lihat sesuatu harus tak potret. Nggak bisa tak diamin. Sip. Dan kalau memungkinkan pakai drone, aku pakai drone. Di Malaysia kemarin nggak boleh naik. Sebelahnya istana. Aku nggak mau nyusahin timku yang ke sana. Kalau aku tapi bawa. Aku bawa, tapi nggak sempat terbang sama sekali. Iya, nah drone nanti satu YouTube satu video sendiri lagi. Ya udah, oke, thank you banget Bang Arbain. Sip. Ntar kalau ini. Thank you. Akhirnya bisa sukses. Semoga gue sih berharap dengan ada ngobrol-ngobrol kayak gini paling nggak menambah wawasan dan juga sejarah, dokumentasi sejarah kita dari dengan YouTube kayak gini. Ya, itu penting. Sejarah gitu loh. Kayak mencerdaskan orang, iya. Sempat ngobrol sama Darwis, sama itu kan. Jadi bisa memberikan inilah, karena hal-hal yang sampai kapanpun juga itu kan videonya masih ada. Nggak terbukukan ya. Iya. Ini sensornya ditutup. Digital pertama ada pelindungnya pada debu nggak masuk. Zaman-zaman harganya masih gila-gilaan banget nih. Gila banget ini. Ini dolar 2000 ini harganya 125 juta. Berarti berapa? 60.000 US dollar. Aku pernah lihat di mana yang kayak gini, orangnya taruh di akuarium. Iya. Karena dia udah mau diapain juga udah ini, dia taruhnya di akuarium dia karena dia senang ikan, senang apa. Iya. Campurin aja. Ini menurut aku cantik tapi nyusahin banget. Tapi dulu memang keker banget ya. Iya. Ini kan F5 ini. Bodi F5. Angkatan kita senang yang gini-gini. Iya. Kalau angkatan yang sekarang kan ini kok set 9 berat ya, kok ini ya. Iya, pada maunya set 8. Kalau tahu ini nangis loh. Dan kita udah terbiasa malah gede. Dan kamera digital itu umurnya nggak panjang kan ini. LCD-nya jadi bubuk. D100 gue, D70 gue semua jadi bubuk semua, D50 gue semua jadi bubuk semua. Oh gitu? Iya. Kamera digital tuh umurnya nggak panjang. Ini jadi bubuk tuh. Gue yang lama D5100 itu karena bekas film 5 cm.
yang pakai naik Bromo loh ya? asisten gue. Naik Semeru Naik ya? Semeru sampai puncak.